Tadi Demian bilang nggak ada nama Allah di kitab-kitab ataupun nabi-nabi sebelumnya. Ya udah kau buang dari perjanjian lama di Alkitab kalian gitu. Ya kalau di teks aslinya nggak ada. Tapi di Nah, Bible berarti nggak kalian bisa jawab ada. yang nggak ada ya. Enggak, bukan. Nggak bisa Di jawab, Bible nggak ada. kalian, di Bible kalian tuh ada. Kalau di Bible Nggak, kalian, ya udah bilang aja, iya buang dulu. nggak ada buktinya. Nggak. Ya udah, nggak apa-apa. Kau komplain lah sama teman-teman Kristenmu, jangan lagi itu perjanjian lama tulis nama Allah. Aku kadang bingung ya, di satu sisi begitu teman-teman Muslim komplain kata Allah itu dihilangkan, kalian Itu bukan nama, kalian keberatan. brother. Iya, kalian keberatan. Tapi di satu sisi si Demian sok-sok bilang mana tulisan nama Allah. Kalau kita baca di Alkitab nih, kalau kita ketik kata Allah, tak berapa banyak muncul nih, Dem. Kita diskusi. Kok tiba-tiba bicara tentang Tuhan Abraham kok malah bawa Tuhannya Yohanes? Kan lucu. Ayolah jangan dikhianati tema ya. Saya akan membawa Tuhannya negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah ini adalah Tuhan di mana orang Mekah, orang Arab itu menyembah kepada Tuhan. Satu, Tuhannya itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Oke, bawa dalilnya mana? Dalilnya. Qul huwallahu ahad. Tuhannya ahad. Allahu samad. Tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya yang orang-orang yang ada di Mekah adalah Tuhan yang segala sesuatu bergantung kepadanya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan itu satu-satunya. Nah, ini kriteria Tuhannya negeri Mekah. Maka kita cocokkan dulu dengan Abraham. Apakah Tuhan Abraham itu Tuhan yang pernah mati, bangkit di hari ketiga, berwujud manusia, atau Tuhannya Abraham itu adalah Tuhan yang pernah dikeluarkan dari rahim seorang wanita? Itu kita bahas. Jangan dikhianati judulnya. Anda yang bawa tema, jangan pernah lari dari judul ya. Tuhan Abraham dan Tuhan negeri Mekah, atau Tuhan Abraham dan Musa dan Tuhan negeri Mekah. Mari kita bahas itu. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Kalau misalnya dari narasi yang tadi dibangun oleh Unirifa bahwa Tuhan negeri Mekah adalah juga atau itu adalah Tuhan bangsa Israel itu, maka saya membantah dengan tegas bahwa Tuhan bangsa Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub bukanlah Tuhan negeri Mekah. Apa landasannya? Mari kita baca di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab para nabi dan kitab Mazmur." Demikian diteguhkan di dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-46. Sebab jikalau kamu menaruh percayamu kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Nah, di sini poinnya bahwa Yesus dengan tegas menyatakan bahwa Tuhan yang ditulis oleh Musa di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur adalah merujuk kepada pribadi atau dirinya sendiri. Ayat berapa, Bang? Ayat berapa? Lukas? Di dalam Lukas 24. Lukas yang dibawa. Iya, biar aja Jul. Lukas. Ya, tenang aja, host. Tenang aja. Oke, siap. Enggak, aku bantu Lukas ingatkan. Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Lukas 24 ayatnya ke-44. ke-44 dan Bentar. Lukas 24. Satu aja ayat Lukas 24 ayat 44. Udah ini aja kita kupas tuntas. Nah, oke lanjut. Tidak. Ya, koneksitasnya dengan Yohanes 5 ayatnya yang ke-46. Yohanes 5 ayatnya yang ke-46. Yang berbunyi tadi sudah saya bacakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa ia telah menulis tentang aku. Di sini bicara tentang nubuatan dan penggenapan. Nah, artinya bahwa
Ketika berbicara tentang siapakah pencipta yang ditulis oleh Musa di dalam di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur, maka Yesus menyatakan itulah dia. Nah, sesuai dengan Yohanes 8 ayat 24, barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia, maka ia akan mati di dalam dosa-dosanya. Nah, sehingga bila diperhadapkan pada Tuhan negeri Mekah, maka Tuhan negeri Mekah bukanlah Tuhan bangsa Israel yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Karena di sini merujuk kepada tentang nubuatan sesuai dengan Keluaran 6 ayat 3. Dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diriku. Sehingga ketika penyataan dirinya dalam rupa manusia adalah bicara tentang penggenapan. Yang mana dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena dia adalah sang juru selamat itu sendiri. Demikian. Oke, ya jadi sudah disampaikan oleh Bang Armstrong, ya udah dicatat juga sama Unirifa. Unirifa lagi ada sedikit ini kerjaan. Ya saya tambah narasi dulu supaya teman-teman yang baru nyimak ini tahu ya. Jadi yang sedang diperbandingkan adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub dengan Tuhannya umat Muslim ya. Kalau Bang Armstrong bilang Tuhannya negeri Mekah. Jadi supaya dialognya itu nyambung, ya saya minta teman-teman itu coba dibawa itu persamaan dan perbedaannya. Oh persamaannya gini-gini, oh perbedaannya gini kan. Soalnya kalau kita mau lihat apakah itu beda atau sama, ya kita harus lihat gitu ciri-cirinya. Ya sama kayak misalnya saya lagi jelasin Unirifa gitu kan. Saya bilang sama teman saya kenal tuh ada satu pendebat ya yang muncungnya tuh maju kali, namanya Unirifa gitu. Ya, ciri-cirinya dia kurus. Terus kalau ngomong dia blablabla gitu. Terus Bang Armstrong bilang, "Oh, saya juga kenal pendebat Muslim yang cewek tuh, tapi namanya Uni Soviet." Ya, namanya Uni Soviet gitu kan, bukan Unirifa. Tapi setelah Bang Armstrong jelasin kan ciri-cirinya sama rupanya, muncungnya maju kali gitu. Nah, ternyata itu orang yang sama. Kalau Bang Grassroot bilang, "Oh, saya kenal." Tapi dia suka pakai foto yang gini-gini. Oh, rupanya beda kan, karena Uni Soviet nggak pernah gitu. Ah, jadi artinya itu orang yang berbeda. Tinggal dicek aja dari situ. Oke, sudah bisa Unirifa, silakan. Angkat tangan kalau sudah bisa bersuara ya. Nah, jadi bagi teman-teman Kristen yang lain, mohon maaf ya karena Bang Armstrong tadi minta mau diskusi sama Uni Soviet dulu. Ya nanti kita setelah mereka lah. Dan saya rasa ini juga nggak lama kok. Ya, bentar. Tadi aku biasalah kan panggilan alam. Oke. Bentar. Saya bingung dari tadi saya minta Tuhan Bani Israel. Aduh, kok malah yang dibawa kitab Lukas ngono lho. Sejak kapan orang Bani Israel itu percaya sama kitab Lukas ngono lho, Bang? Gimana ini? Kita bicara tentang Tuhan Bani Israel loh guys. Tapi dia bawa kitab Lukas. Sejak kapan orang Bani Israel? Coba tunjukkan kepada saya orang Bani Israel atau Judaism atau orang-orang Bani Israel yang percaya kepada Tuhannya Abraham. Atau Abraham mengenal kitab Lukas. Mana itu datanya itu? Tolonglah, katanya kita kan diskusi. Judulnya adalah Tuhan Bani Israel atau Tuhan Abraham. Sejak kapan Abraham memegang kitab Lukas? Sejak kapan? Nah ini saya bicara nih Lukas, walaupun begitu saya akan kupas Lukas 24 ayat 44 nih. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka, mana di sini bahwa segala sesuatu akan tertulis tentang aku sebagai Tuhan. Mana tunjukkan juga datanya bahwa orang Bani Israel itu mempercayai bahwa Tuhan itu akan menjadi manusia besok di abad pertama gitu loh. Bahkan saya bisa tunjukkan Tuhan itu bukan manusia sehingga dia menyesal. Nih saya kasih ya. Pertama ya, Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia. Dalilnya mana? Nih, ini dalilnya. Nih ya. Nah, kata si Julius tadi kita cari persamaannya. Nah, Tuhan negeri Mekah dengan Tuhannya Bani Israel itu sama-sama bukan manusia. Di Bilangan pasal 23 ayat 19. Mari kita bahas. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Dua ya. Bukan manusia, bukan anak manusia. Lah kamu bilang kitab Lukas bicara tentang manusia loh. Ini gimana ini? Ini aja udah blunder loh. Katanya Tuhan Bani Israel, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham. Kok bawa-bawa Tuhannya yang lahir di abad pertama yang tidak dikenal Musa dan Abraham gitu. Sejak kapan Musa mengenal Yesus sebagai Tuhan? Sejak kapan Abraham mengenal Yesus sebagai Tuhan? Jelas banget ini udah mengkhianati tema ini. Kita bicara Tuhan Bani Israel. Oke, saya tunjukkan.
Persamaan Tuhannya orang Arab dengan Tuhannya Bani Israel sama-sama bukan manusia. Dalilnya mana? Itu ada Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia. Dari Al-Qur'an mana? Allah tidak setara dengan apapun, ya. Itu pertama. Yang kedua, dengan apakah engkau hendak menjadikan sehingga kami sama? Yesaya. Kemudian ada Yesaya pasal 43 ayat 10. Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk setelah aku. Artinya tidak ada Tuhan yang dibentuk. Ini Yesus dibentuk dalam kandungan. Itu Tuhan yang Musa loh. Nah, tidak ada yang dapat melihat aku yang bisa hidup. Itu Tuhan yang Abraham dan Musa dengan Tuhannya orang Arab itu sama-sama tidak mampu dilihat oleh mata, sama-sama tidak bisa terdefinisikan gitu loh. Lah Tuhan yang ada di kitab Lukas, sejak kapan orang Israel pegang kitab Lukas? Siapa? Lukas yang nggak tahu kita siapa Lukas itu? Ya bener lah. Ayolah kembali ke posisi diskusi lah. Tuhan Musa dan Tuhan Abraham. Jelaskan Bang Armstrong. Ya. Kok tiba-tiba Lukas? Emang Lukas orang Israel apa? Sejak kapan itu Abraham kenal? Jul bener gak Jul? Aku diskusi kecewa. Betul. Kayak gini Aku pun bingung, Bang Armstrong. Tadi yang dimajukan itu, itulah kita bingung kalau mau memajukan yang 3 gitu. Tapi sekali lagi, ya. Silakan Bang Armstrong menjelaskan, mana tahu Bang Armstrong punya literasi bahwa ya ternyata sama itu gitu. Silakan Bang Armstrong. Baik, terima kasih. Tadi Uni Rifa membawa sebuah narasi bahwa Tuhan bangsa Israel itu sama dengan Tuhan yang negeri Mekah, merujuk kepada kitab Ulangan bahwa Tuhan itu bukanlah manusia atau bukanlah anak manusia. Saya mulai menjawab sesuai dalil sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26. Demikian bunyinya. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikianlah Kejadian 1 ayat 26. Dilanjutkan dengan Kejadian 3 ayat 22. Demikian bunyinya, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon pengetahuan, pohon kehidupan, dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Artinya, di dalam Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan kepada kita bahwa manusia adalah gambaran dari rupa Allah itu sendiri. Karena Kejadian 1 ayat 26 menjelaskan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Di sini merujuk kepada pencipta sang khalik langit dan bumi itu. Lalu di dalam Kejadian 3 ayat 22 dikatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita yang adalah pencipta. Kata kita di sini mengandung arti jamak, artinya lebih daripada satu. Lalu siapakah sang pencipta? Yang mana manusia dijadikan menurut gambar dan rupa dirinya. Maka kalau misalnya kita buka di Keluaran Keluaran 3 ayat 14. Keluaran 3 ayat 14. Saya buka dulu ya datanya. Keluaran 3 ayat 14. Perikopnya Musa diutus Tuhan. Namun kita baca dulu di dalam Keluaran 3 ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Lalu firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lalu firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Di dalam ayat
Keluaran 3 ayat 14 di sini, Allah mempertegas tentang dirinya, bahwa aku adalah aku. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, di sini merujuk kepada aku. Nah, ego eimi. Aku ini ketika dia datang untuk menggenapi nubuatan Keluaran 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Sehingga nubuatan Keluaran 6 ayat 2 ini tentang dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, nubuatan ini merujuk kepada penggenapan kedatangan Yesus itu ke dalam dunia. Sehingga dia menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sang pencipta, yang mana manusia itu dijadikan serupa dan segambar dengan dirinya. Sehingga hal ini dipertegas dan diperkuat di dalam Lukas 24 ayat 44 tadi bahwa Musa telah menulis tentang aku. Nah, di dalam Yohanes juga demikian. Oke. Ada lagi? Halo Bang Armstrong, ini kok ada feedback? Ya, demikian, Bang. Oke, makasih Bang Armstrong ya. Bang Armstrong lagi pemanasan nih, mungkin sore ada khotbah dia di
paling sering dipakai nih? Kok aku nggak bisa buka? Iya, yang dipakai sering, ya, yang sering dipakai Nih ya. oleh umat Islam untuk menyerang umat Kristen. Ya benar kan? Enggak. Untuk menyampaikan kebenaran. Iya, iya, iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Ya. Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, kenapa, Pak? Ya, ada apa? Halo, Pak Stephen Kojo, signalnya juga jelek. Halo, 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 halo. Ya, di situ Oke, dikatakan. aku sebelum sholat, aku ini dulu, inilah bentar Pak hidup Steven. Bentar Pak. yang kekal itu. Oke. Halo. Pak Iya. Pak Steven, nanti dulu sebelum saya menjelang sholat nih, saya harus sampaikan dulu apa poin Bang Armstrong ya. Tapi Bang dia lagi Armstrong, terima tamu. ya nggak apa-apa, saya ke teman-teman aja. Bang Armstrong itu mengajak saya mendiskusikan Tuhan Bani Israel dengan Tuhan negeri Arab. Tapi dari tadi tidak ada yang dia bawa dalil-dalil dari Tuhan atau pegangan dari orang-orang Israel. Yang dia bawa dari tadi adalah Tuhan yang diperkenalkan oleh Lukas. Ya, Yohanes, Abraham sama itu emang kenal sama orang-orang ini. Aduh, ayolah, itu dasarnya aja udah gak jelas. Oke, saya akan langsung nih. Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia, tidak pernah terkutuk. Ya, bukan manusia, tidak pernah terkutuk, tidak punya apa namanya kekurangan. Nah, dia memerintahkan untuk menyembah dirinya. Ada. Kalau Yesus tidak pernah meminta untuk disembah. Macam mana mau Yup. dikatakan sama? Kalau Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Bani Israel sama-sama apa namanya memerintahkan untuk ikut dan tunduk kepada Tuhan itu, kemudian dia memberkati orang-orang yang takut kepada dia. Ya, Mana dan darinya membasmi Mazmur, orang-orang ya, kafir. dan membasmi orang-orang kafir. Itu sama apanya sifatnya. Nah, Tuhannya orang Bani Israel itu dalam kitab Mazmur pasal 115, dia memberkati orang yang takut kepada dia. Sama orang Islam juga Tuhannya yang memberkati orang yang takwa kepada dia. Kalau Tuhannya Kristen ditakuti nggak pernah ditakuti sama mereka. Justru Tuhannya yang takut gitu loh. Kebalikan. Nah, Tuhannya Bani Israel maha besar, Tuhannya umat Islam maha besar. Mazmur pasal 104 ayat 1, Tuhan maha besar. Tuhannya orang Kristen maha besar nggak? Kalau dibandingkan badannya Yesus, dibandingkan dengan badannya Goliat, atau dibandingkan badannya anak raksasa anak-anak Tuhan di perjanjian lama, mungkin lebih besar badannya Goliat. Ya kan, ada anak-anak raksasa anak-anak Adam. Yesus mah kecil, seukuran manusia normal dia di Yerusalem. Ya, Ntar dulu. Selamat siang. Di mute dulu, Begini. Jul, di mute dulu, Jul. Jul ganggu ini, Jul, aku Selamat lagi sedikit. siang. Nah, terus kalau Aduh, kita lihat Pipo, Tuhan banyak. tidak berubah. Tuhannya Bani Israel itu tidak berubah. Dalam Maleakhi pasal ketiga ayat 6. Tuhannya umat Islam juga tidak pernah berubah. Tuhannya Oten, Tuhannya Bang Armstrong dalam kitab Lukas berubah. Tadinya roh kemudian jadi manusia. Kemudian Tuhannya apa namanya? Tuhannya Bani Israel tidak sama dan tidak serupa dengan apapun. Yesaya pasal 40 ayat 18. Nah, Tuhannya umat Islam juga tidak setara dengan apapun. Ya qulullahu ahad samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak setara dengan apapun. Nah, kemudian tidak ada yang bisa melihat Tuhan dapat hidup. Keluaran pasal 33 nomor 10. Bahkan itu juga diverifikasi dalam Bu. Yohanes. Bentar, saya lagi diskusi sama Armstrong, Pak Steven. Saya mau sholat juga. iya, iya. Tadi saya hatuha. Nah, saya mau langsung aja gitu loh, waktu biar Pak Armstrong ini tahu arah diskusinya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kalau apa namanya dalam kitab Perjanjian Lama, bunyi firman Tuhan terdengar, tapi wujud Tuhan tidak nampak. Ini ada dalam Ulangan pasal 4 nomor 12. Kalau firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dia bisa didengar sama Musa, tapi wujud Allah tidak bisa dilihat. Nah, sama dong. Nah, tidak ada yang dibentuk sesudah dan setelah Tuhannya Bani Israel. Lah, Tuhannya kalian dibentuk di abad pertama dalam rahim mamanya. Karena Tuhan sendiri yang berkata, wahai Yakub yang kubentuk dalam rahim. Artinya manusia itu dibentuk dalam rahim. Nah, kemudian Tuhannya Perjanjian Lama, Tuhannya Abraham, Tuhannya Daud, Tuhannya Musa itu tidak melanggar perjanjiannya. Makanya umat Islam juga begitu. Allah Subhanahu wa taala juga ketika memberikan janji tidak boleh dilanggar dan tidak melanggar. Nah, kalau Tuhannya Kristen, ketika dia katakan yang berzina itu yang harus mati, yang berdosa yang harus mati, lah tiba-tiba dilanggar perjanjian itu. Tiba-tiba bukan yang berdosa yang harus mati, Tuhan yang harus mati kemudian. Kan bertolak belakang semua itu. Nah, kemudian Tuhannya Bani Israel dengan Tuhan umat Islam sama-sama mengaku menciptakan langit dan bumi. Lah, emang Yesus pernah mengaku menciptakan langit dan bumi?
Nah, kalau di Tuhannya orang Bani Israel dalam Mazmur pasal 62 ayat 13 membalas sesuai perbuatannya. Kalau ke Tuhan Kristen, kasihilah musuhmu, musuh dikasihani. Kalau saudara yang marah, masukkan ke dalam mahkamah agama. Kemudian kalau seandainya ada orang orang yang berkata jahil masuk neraka. Dosa tidak ada besar kecil. Mana ada itu yang namanya sama dengan Tuhan itu membalas sesuai dengan perbuatan. Buktinya Paulus membunuh, Tuhannya mati. Kalian yang jahat, Tuhannya mati. Tidak sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, itu apa yang kalian lakukan. Nah, kalau Tuhannya Daud, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham di dalam kitab Mazmur pasal 76 ayat 9 ada di langit. Tuhan kalian di bumi. Ini baca mana nih? Ya, kalau Tuhannya Maleaki itu ada cuma satu. Lah Tuhan kalian ada tiga Allahnya, Allah Anak, Allah Putra, Allah Kudus. Aduh parah ini. Dari tadi lah aku tunggu Tuhannya Bani Israel. Kupikir Tuhan Bani Israel yang diajukan, taunya Tuhan si Lukas. Yang Ibrahim dan Musa nggak pernah kenal Lukas gitu loh, dan bukan orang Israel juga gitu. Cuman ini diskusinya Jul. Selamat siang. Tolong kondisikan dulu Jul, diskusi ini Jul. Kalau ya silakan sholat dulu. Tuhan Aku pagan. Oke, ya, aku dengar ngobrol dengan Pak Stephen dengan si Kuculu dulu. Kuculu. Kirain mau diskusi, siapa yang mau diskusi sama aku? Aduh, Demian, nanti biar sama Kau Unedi diskusi aja. dulu sama Mikana dulu. Sama Mikana aja kau selesaikan urusanmu dulu. Betul juga, Yang Dem. siapa Yesus aja kau sama Mikana aja masih berdebat. Ini pula mau diskusi sama orang Islam. Karena itu Parah. adik saya, sekarang udah jadi adik saya. Wih. Aduh, jadi adik dia. Wih, udah main adik-adikan ini, bahaya nih kalau udah main adik-adikan nih. Dem, Apa sih, Jul? mending lu daripada nggak ada kerjaan, lu ajarilah penonton ini yang Kristen-Kristen. Pernah nggak Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub itu menyuruh manusia menyembah dia? Coba lu ajarin dulu. Yang ada itu Tuhan itu menyuruh untuk mentaati Torahnya, mentaati Ini lagi. dirinya. Ini lagi si geblek Mentaati itu Kucul. sebenarnya udah termasuk menyembah. Ada tulisan menyembah nggak di perjanjian lama? Memang ada, tapi Ya udah. kalau perintah secara langsung Apalagi apa? tidak ada. Kalau ada cemana? Aduh capek aku Ada dari tadi di ulang-ulang. enggak ini. Akulah Allah Tuhanmu, sembahlah aku. Itu perjanjian baru di Matius 4. Ini lagi satu si geblek di Keluaran 20. Aduh. Keluar nih, saya bacakan. Keluaran 20 itu mentaati. Itu kan 10 hukum Taurat. Iya. Keluaran 20 nih saya bacakan nih biar kau bisa belajar. Biar kau pintar, biar penonton pintar tuh. Geblek banget dari tadi penontonnya, capek aku. Nggak serius loh, penonton ini aku kadang bingung ya, karena penonton Kristen banyak sekali tuh ditipuin sama Polikardus yang tidak jujur. Itu ayat Aku berapa, turun bro? dulu Ayat ya. berapa? Aku turun dulu. Ya. Udah mau kerja ini. Oke. Soalnya aku Siap, nggak diberi Pak Stephen. kesempatan tadi. Oke. Bukan Ya, nggak diberi kesempatan, Bang Armstrong tadi dia mau mencoba peruntungan pada hari ini. Udah aku bukain lah kameraku lagi. Bikin capek aku aja nih. Banyak kali penonton geblek-geblek yang nggak pernah baca Alkitab. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah ilah-ilah lain. Sembahlah aku saja. Sembahlah kepada siapa? Hanya kepada Allah saja. Janganlah Nggak kamu ada di menyembah sini dibilang kepada gitu, yang ah. lain. Ini baca Jangan nih. ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Nggak ada dibilang begitu. Ini sembahlah aku. Ayat 3 itu kamu pakai yang mana? Ini yang terbaru. Lo yisye leha Elohim ahirim al-panai. Jadi nggak ada kalimat itu. Iya, ini buatannya orang Arab kali ya. Enggak, saya pakai LI terbitan yang ini. Nah, apa. Yang sesuai dengan bahasa Ibrani. Sesuai dengan yang lu pengen. Sesuai dengan yang lu pengen ini. Tapi Debian gini, cobalah edukasi penonton Kristen ini yang benar gitu. Masa mereka nggak bisa membedakan? Astagfirullah. Apanya? Aku kadang Bedakan bingung. apa? Membedakan ya Tuhannya orang Israel dan Tuhannya orang Kristen. Kalian ini kan, aduh, nanti aku pakai Loh. kalimat Bang Zuma ngamuk nih teman-teman. Udahlah, nggak mau lah. Yesus selalu berkata begini, akulah dia. Kalau kamu Alah. percaya, Eh, akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Bahkan sebelum Yesus datang ke dunia, para nabi itu udah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Hasyim. Kita nggak pernah mau menyamakan Yesus dengan Tuhannya orang Yahudi.
Wong emang dalam kitab Nevi'im udah dikatakan Mesias itu adalah Hashem Tsidkenu. Kenapa Udah, pula kita jadi menyamakan? ini penonton nih biarkan aku kasih tahu ya. Aku pakai kalimatnya Bang Juma aja lah, biar teman-teman Kristen agak pintar sedikit ya. Inilah yang jadi problem dari dulu bagi pihak kekristenan. Nggak bisa kalau tidak menumpang nama orang Yahudi. Kenapa? Setelah kita tanya-tanya dengan teman-teman Kristen, mereka bilang gini, oh kami nggak bisa kalau nggak pakai Tuhannya orang Yahudi. Kami nggak bisa kalau nggak ambil tanaknya Yahudi. Karena nanti kami nggak punya sejarah. Kami tidak punya silsilah gitu. Kami nggak punya akar. Ya, kami jadi batang doang tanpa punya akar. Itu yang dijawab oleh teman-teman Kristen. Jadi Bang Juma bilang, ya Bang Juma ya, jangan nanti dibilang aku yang ngomong nih, bahaya. Ya, yang jadi masalah adalah tiba-tiba Romawi mengambil Tuhannya orang Yahudi, ya disama-samain dengan Tuhannya orang Kristen, dijadikan ajaran Iya, baru. iya, iya. Oke. Aku Ya. boleh ngomong nggak? Dicangkokin namanya, dicangkokkan. Jadi Tuhan itu Tuhan dicangkokkan ya supaya laku. Kalau saya bilang kemarin itu ibaratnya si Kores, ya dia itu nggak ada nama Bakri. Tiba-tiba karena si Kores ini pingin mendapatkan kenikmatan, dia namanya jadi Kores Bakri. Dia manfaatkan nama Bakri dia itu untuk berpura-pura sebagai anaknya Abu Rijal Bakri. Didatangilah perusahaan-perusahaan Abu Rijal Bakri supaya si Kores dapat makan gratis. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman sekarang. Oke, Demian, The Kuculuk, silakan kita ngobrol santai aja ya. Dan jangan marah sama saya. Saya host yang baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bang. Bang. Mute Iya. terus ya? Apa di mute diam kau Demian? Tadi kau hilang. Kau lagi angkat Nah, telepon saya kan? di mute loh. Kau Iya, angkat iya, telepon, saya dulu banyak ya, cerita saya kau. Saya dulu. Nggak mau. Saya dulu. Nggak mau. Kok takut sih? Nggak, bukan takut. Selamat pagi, shalom. Shalom Bang Kriston. Shalom Bang Kriston. Iya. Aku dulu ya. Demian, kau percaya Kriston ini bisa bertemu Yesus nggak? Aduh, jangan bahas yang lain. Ini kan mau diskusi Nggak, kita nggak mau sih? diskusi. Aku lagi nunggu nih Rifa sholat. Habisnya aku mau Kok sholat. takut sekali, Jul. Enggak, aku kalau sama kamu nggak pernah bisa diskusi yang benar. Aku cuma lucu-lucuan kok sama kamu. Enggak. Jadi gini, Ya mumpung udah, ada lu. yuk tentukan satu muslim di sini diskusi sama saya. Oke, ini Bang Mantaroten. Aku sama aku aja. Iya, tapi Iya, nanti iya. aku mau Kita lucu-lucuan dulu. ganti-gantian ya, pakai Iya. time. Iya, aku mau lucu-lucuan sama Demian dulu. Dem, jadi gini, kemarin aku kasih nama Kriston. Ya, dia bilang dia bertemu Yesus. Terus ku tanya yang mana mukanya. Dia bilang nomor 10. Kamu setuju nggak? Enggak, saya enggak mau bahas itu, bukan urusan saya. Aku nanya kamu setuju atau tidak? Ngapain tunjuk gambar ke saya? Saya enggak mengimani gambar. Oh, kamu nggak mengimani gambar. Tapi menurut Abdon harus ada gambar ini. Kalau nggak, bukan Tuhan yang hidup kalau nggak ada gambarnya. Terus ngapain lu nanya ke saya? Wong enggak ada urusan saya sama Abdon dan Bro Kriston. Iya, aku kan membandingkan sama nggak. Rupanya beda. Ya udah, sekarang diskusi siapa dari muslim. Tapi Uni Soviet bentar lagi udah siap. Ya udahlah, aku kasih waktu 10 Ya, menit. siapa aja. Sama aku aja, Os. Ajar dia, Bang. Ajar si Kuculuk. Sama Uni ya. Nggak apa-apa sih. Kalau Demian nih masih kelas teri dari dulu nggak bisa naik kelas dia soalnya. Iya, Iya, saya nggak pernah naik kelas, tapi kenapa debater muslim itu pada takut gitu? Nggak takut Demian, kamu udah berapa kali bonyok tapi nggak jalan-jalan juga Demian. Dem, Ya udah, sekarang diskusi ya. Berapa menit, host? aku kirim link kasih kamu berapa kali baru kamu masuk sekali. Artinya kan saya orang penting, makanya kamu suruh-suruh saya naik terus. Kalau takut artinya aku nggak pernah ngirim link kasih lu, nggak pernah nulis kasih lu, masuk kuculu. Capek aku tulis, masuk kuculu. Astagfirullah. Takut itu seperti Sofiatul, nggak kasih gua ngomong, nggak pernah berani. Itu namanya takut. Ya Lucu lu. udah, sekarang ya berapa menit? Yuk, 3, 4, 2, 2 aja lah. 2 ya. Ya silakan deh kuculu. Terlalu sedikit, 5 lah. Janganlah, kau nanti ngalur ngidul kemana-mana. Lama kali 5 menit. Tidur penonton, 3 aja, tidur. 3 aja, 3. Jangan, 2 menit aja. Tidur penonton dengar kamu ngomong lama-lama. Ya Kasihan udah, loh. 3 aja ya, 3 ya. Udahlah, 2,5 lah ya. 3 lah, masa 2,5. 2,5. Aduh. Astagfirullah. Ya udahlah 3 menit lah, silakan ngoceh lah.
Iya, oke, 3 menit. Begini ya teman-teman ya. Jadi tadi kan bahas masalah ketuhanan. Masalahnya begini, nggak ada satupun nabi selain Nabi Muhammad yang menuhankan Allah gitu loh. Jadi kalau teman-teman berkata bahwasanya mana buktinya Yesus Tuhan, saya bisa tunjukin bukti-bukti dari kitab Perjanjian Lama, kitabnya orang Yahudi, orang Yudaism, bahwasanya ada banyak bukti para nabi mengakui Mesias itu adalah ilahi. Yeremia 23 ayat 6, Mesias dikatakan sebagai Hashem Tzidkenu, Hashem keadilan kita. Itu kata Nabi Yeremia dalam kitab Yahudi. Dan masih banyak bukti-bukti nubuatan para nabi tentang Mesias. Yesaya 42 ayat 1, Mesias akan menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Daniel 7 ayat 13 sampai 14, Mesias akan dilayani oleh segala bangsa, dan masih banyak lagi ayat-ayatnya. Dan bahkan Yahudi pun mengklaim, mengomentari bahwa ayat itu kepada sang Mesias. Justru teman-teman Muslim ini yang harus buktikan bahwasanya ada nggak nabi yang menyembah Allah. Saya sudah buktikan para nabi mengakui ketuhanan daripada sang Mesias. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba Anda sebutkan saja saya satu nabi yang menyembah Allah tanpa Al-Quran. Bisa nggak Anda buktikan ada nabi yang menyembah Allah tanpa gunakan Al-Quran? Kenapa? Karena Al-Quran itu berasal dari Muhammad dengan mengklaim ini wahyu dari Tuhan. Jadi tunjukin saya satu bukti ada nabi selain Nabi Muhammad yang menyembah Allah, silakan. Dari luar Al-Quran ya, silakan. Oke, terima kasih Mas. Saya jawab ya. Sebentar. Bang Julius, Oh, Bang. saya izin turun dulu Bang ya sebentar. Ada Kasihan Bang kegiatan. Kres belum ngomong. Nanti Iya, balik lagi sebentar, Bang ya. Nanti sebentar Oke. naik lagi. Dem, Makasih, pawang lu makasih. datang. Ya, Iya. makasih. Shalom Bang Jogi Sidaputar. Dem, pawang lu di atas, Dem. Kabur, Dem. Loh, turunin. Astagfirullah. Bikin kacau loh, bikin kacau. Kenapa saya debat itu dia selalu bikin kacau? Enggak, tapi ini artinya ini kebenaran loh. Yang benar itu faktanya dia takut sama Malikil. Nah, ini baru bukan namanya takut. Kalau mau debat aja. Cuma masalahnya saya lagi debat sama Islam. Iya. Ngapain coba? Enggak, dia cuma jadi ini aja, jadi pengawas lu aja. Enggak gua kasih ngomong deh. Enggak gua kasih Oh, ya, ngomong. nggak usah Silakan, ngomong ya, silakan. jangan ngomong ya, jangan Iya, ngomong. Ini saya sama Muslim. Jadi ini fakta ya teman-teman, siapa yang takut ya. Silakan. Silakan Bang Mantanoten. Oke, terima kasih ya. Jadi harus digarisbawahi bro. Tadi juga saya baru turun ya dengan orang Yahudi ya. Kami di ruang Jonathan Nandar. Mereka katakan bahwasanya mereka jangankan Tuhan, Nabi pun Yesus itu tidak diakui. Jadi teman-teman Kristen di sini janganlah dibawa dicomot-comot perjanjian lama. Teman Kristen di sini janganlah dibawa dicomot-comot perjanjian lama. Iya Bang Jogi itu udah aku kondisikan. Silakan. Iya, janganlah dibawa perjanjian lama sini. Bahkan juga saya dengar itu ada aliran Kristen baru ya kalau salah ya. Masionisme itu bakal mau mereka buang loh perjanjian baru itu. Perjanjian lama, yang lama yang dibuang. Sorry ya, perjanjian lama ya. Jadi mereka mau fokus dengan perjanjian baru yang betul-betul kitab orang Kristen sendiri. Nah, kalau kita bicara ketuhanan juga banyak ayat-ayat yang kontradiksi dengan kriteria Yesus sebagai Tuhan. Misalnya di Bilangan 23:9, Wahyu 3:14, juga banyak ayat lainnya juga. Amsal 8:22 dan lainnya juga menyatakan Yesus itu manusia. Bahkan kalau kita tilik ke Yohanes 2 ayat Yohanes 2 1 sampai 7, Yesus itu hadir ke bumi sebagai manusia. Bahkan kalau ada yang mengatakan dia itu Tuhan, berarti dia adalah penyesat dan antikristus, saudaraku. Kalian jangan mengurangi dan menambahi firman Tuhan sesuai dengan Ulangan 4 ayat 2. Nah, bahkan juga kita harus pahami, adakah Yesus menyatakan dirinya secara tegas dia itu Tuhan? Bahkan dia di ayat Matius 4 ayat 10, Yohanes 4:22, dia nyuruh nyembah kepada Allah Bapa yang di surga, saudaraku. Jadi tolonglah ya, jangan comot-comot ayat, jangan cocokologi dengan perjanjian lama, karena Yesus sendiri marah dikatakan Tuhan sesuai dengan Matius 7 ayat 21. Kenyahlah engkau dari bukan engkau yang menyebut Tuhan yang masuk dalam surga, kenyahlah engkau dari hadapanku. Gitu saudaraku, terima kasih. Iya, silakan Dem. Iya, Jul. Gua takut. Dia lihat belakang, waduh Maliki lagi. Enggak. Coba lu cari yang lebih berbobot.
Oh ya, ya, oke, oke. 2 menit ya, saya. Ya, Demi ini serba salah mau ngomong, takut ya. Aduh, nih, si Malikil kapan ngomong nih? Malikil kapan ngomong nih? Nggak usah. Ini waktu saya loh. Waduh, waduh, waduh. Sabar, sabar. Waktu saya ini. Lanjut, lanjut deh. Udah belum waktunya 3 menit. Udah, silakan. Iya, mohon maaf Bapak. Bapak nggak nyambung gitu loh. Pertanyaan saya gini, Bapak bisa nggak buktikan data di luar Al-Quran ada nabi yang menyembah Allah, misalkan nih Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi siapa lagi, Nabi Salomo. Ada data di luar Al-Quran ada nabi selain Nabi Muhammad yang menyembah Allah. Seandainya ada satu nabi yang terbukti dalam kitab-kitab terdahulu menyembah Tuhan yang namanya Allah, saya masuk Islam, Pak. Pegang kata-kata saya nih, Pak. Kalau ada nabi selain Nabi Muhammad yang menyembah Allah, saya masuk Islam. Buktikan di luar Al-Quran. Jadi itu pertanyaan saya itu nggak mungkin bisa dijawab oleh orang Islam. Baik dari tingkat akademis pun nggak akan bisa jawab. Baik yang ahli bahasa Ibrani, yang ahli bahasa Yunani nggak akan bisa jawab itu. Tidak ada bukti satupun data di luar Al-Quran ada nabi yang menyembah Allah selain daripada klaim Nabi Muhammad di dalam Quran bahwasanya Nabi Muhammad menyembah Allah, Sulaiman menyembah Allah, Daud menyembah Allah, Musa menyembah Allah. Anda kalau belajar Torah nggak ada satupun orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang namanya Allah. Tidak ada satupun kata Allah di dalam Torah. Nggak ada satupun kata Allah dalam kitab-kitab Nevi'im. Nggak ada satupun kata Allah dalam Injil bahasa Yunani. Dari mana kata Allah itu? Dari mana Tuhan yang namanya Allah? Bisa nggak orang-orang Muslim buktikan di sini? Kemudian tadi Anda berkata bahwasannya orang Yahudi tidak mengimani Yesus. Jangankan Yesus, Nabi Anda pun ditolak sama orang Yahudi. Bahkan orang Yahudi pun ngata-ngatain Nabi Anda. Tapi kita bukan bahas itu. Iya kan? Kita bahas masalah Tuhan gitu loh. Anda kalau baca Alkitab, Yesus manggil Ilah itu Bapa. Pernah nggak Tuhanmu dipanggil sebagai Bapa? Musa manggil Tuhannya Bapa. Ya kan, Daud manggil Tuhannya Bapa. Allah nggak bisa disebut sebagai Bapa. Allah bukan roh. Di dalam Torah dikatakan Hashim itu roh. Jadi bagaimana kalian mengatakan Tuhan kami ini adalah Tuhan yang disimboli Musa, tapi nggak ada buktinya. Jadi hanyalah sebuah klaim yang ada di dalam Al-Quran. Tapi orang Islam sendiri, bahkan dikatakan oleh orang Yahudi, mereka nggak bisa membuktikan kenabian Muhammad dan juga ketuhanan Allah. Bisa nggak kawan-kawan Muslim membuktikan itu? Nggak usah Allah lah, Muhammad aja. Ada nggak bukti kenabiannya di kitab-kitab terdahulu? Ada nggak nama Muhammad di kitab-kitab terdahulu? Nggak ada loh. Jadi bagaimana bisa kalian katakan Al-Quran ini adalah kebenaran? Allah adalah satu-satunya Tuhan. Dari mana klaim itu? Itulah kenapa kami Kristen dan Yahudi tidak beriman kepada Muhammad dan juga Al-Quran. Karena memang Muhammad itu nggak pernah ada dalam kitab kami, teman-teman. Dinubuatkan juga enggak. Bahkan Yesus sendiri berkata di Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Arab. Nabi Daud katakan dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan dan hukum Tuhan hanya diturunkan kepada bangsa Israel dan dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Jadi dari mana klaim bahwasanya ada wahyu yang turun di Arab? Ada hukum yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang notabene adalah keturunan Ismail, bangsa dan Yahudi. Sedangkan Daud sudah katakan. Oke, waktu selesai Dem. Habis ya. Udah. Jadi Dem, aku boleh putarkan pernyataan Tovia Singer gak? mulai ngemis Yahudi lagi nih. Loh, kan tadi lu bilang orang Yahudi nggak mengakui. Kan ini Yahudi. Kan jawab kamu. Tapi ya udahlah. Gua minta kitab-kitab terdahulu loh, bukan pernyataan orang. Saya juga bisa buktikan dari orang Yahudi menghina Tuhanmu. Tapi kan enggak, mungkin gitu. ya gini Dem. Tapi kan masalah gini, gimana caranya kitab Yahudi menjelaskan Nabi Muhammad SAW, sedangkan kitabnya duluan tahunnya. Lu sama juga dengan ya kapan Soekarno menjelaskan tentang Pak SBY. Ya, Loh, orang SBY-nya siapapun belum lahir Nabi gitu. Muhammad berkata Isa menubuatkan beliau. Iyalah, oke lah. Ada nama beliau, di mana buktinya? Iya, jadi gini Dem. Ya udahlah, aku sebagai host yang baik nggak ikutan. Tapi terus aku mau bilang sama si Demian ya. Tadi Demian bilang nggak ada nama Allah di kitab
kitab-kitab ataupun nabi-nabi sebelumnya. Ya udah kau buang dari perjanjian lama di Alkitab kalian gitu. Ya kalau di teks aslinya nggak ada, tapi di Nah, Bible berarti nggak kalian bisa ada. jawab yang nggak ada ya? Enggak, bukan Nggak bisa di jawab, Bible nggak ada. kalian. Di Bible kalian tuh ada. Kalau di Bible Nggak, kalian, ya udah bilang aja, iya buang dulu. nggak ada buktinya. Nggak. Ya udah, nggak apa-apa. Kau komplain lah sama teman-teman Kristenmu, jangan lagi itu perjanjian lama tulis nama Allah. Aku kadang bingung ya, di satu sisi begitu teman-teman Muslim komplain kata Allah itu dihilangkan, kalian Itu bukan nama, kalian keberatan. brother. Iya, kalian keberatan. Tapi di satu sisi si Demian sok-sok bilang mana tulisan nama Allah. Kalau kita baca di Alkitab nih, kalau kita ketik kata Allah, tak berapa banyak muncul nih, Dem. Ya itu kan sesembahan, makanya Baal pun patung Baal disebut sebagai Allah. Itu Iya, kan bukan nama. kalian tuh kan lontong sengaja gitu. Dari tadi Udahlah. pertanyaan saya nama Tuhan loh. Siapa silakan nabi Bang yang Mantan menyembah Roten. nama Tuhan yang namanya Allah? Oke, silakan Bang Mantaronten. Iya, silakan ya. Ya inilah koplaknya Demian nih ya. Walaupun memang kamu cari sama hal jadi doa Bapak kami, Bapak itu juga nggak ada Demian di aslinya di perjanjian lama maupun yang baru itu kan kalian aja yang menambahkan. Jadi pada prinsipnya nabi-nabi terdahulu juga adalah mengajarkan tauhid, Bang. Itu intinya ya. Mereka tuh Muslim artinya berserah diri Demian. Jadi kalau kata Allah itu ada setelah zamannya Nabi turunnya Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW demian. Jadi jangan kamu paksakan Allah itu mesti ada di zaman Nabi terdahulu demian. Dan juga kamu harus ketahui juga Yesus sendiri pun juga mengajarkan tauhid sesuai dengan Yohanes 17 ayat 3 itu demian. Bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 4 juga dijelaskan Tuhan itu satu. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad demian. Nah, Kristen ini gimana? Gimana posisinya? Yahudi sendiri Tuhannya satu, Islam Tuhannya satu. Kalian Tuhannya kok dua? Saya bisa buktikan dalil-dalilnya diayatkan sendiri demian. Itu aja sementara. Usah panjang-panjang. Terima kasih. Tunggu ya. Jadi bagi teman-teman gini. Jadi bagi teman-teman ya janganlah dihujat si Demian The Kuculu ini. Nanti dia nggak mau naik lagi. Iya, Ini iya, salah iya, satu badut kesayanganku nih soalnya. Iya. Udah kabur si Gimana, Malikil, Kat? udah hilang Malikil, Malikil udah nggak ada. Aman kau Demian. Iya. Jadi gini teman-teman, lagi-lagi kawan-kawan Muslim ini nggak bisa membuktikan bahwasanya ada nabi di luar Nabi Muhammad yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada hanyalah asumsi dan juga ngemis-ngemis ayat-ayat di dalam Bible. Itu pun gak nyambung, tapi nggak apa-apa, saya jawab aja. Gini Pak, tidak ada satupun nabi, Anda baca Alkitab lah Pak, itu nggak pernah ada Tuhan yang bernama Allah. Bahkan tadi kan Anda sudah katakan itu kan, Yesus berkata, Shema Yisrael, Hashem atau Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Echad, Adonai itu adalah lafalan vokal dari nama Tuhan, Yod-Heh-Vav-Heh. Jadi, Shema Yisrael aja sudah menegaskan bahwa nama Tuhan itu cuma satu, Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh inilah yang kemudian dia datang menyelamatkan. Diberi nama Yesua. Yesua itu apa? Yod-Heh-Vav-Heh menyelamatkan. Itulah kenapa kita orang Kristen mengatakan, kami menyembah Tuhan yang sama. Kenapa? Karena ada nubuatan di perjanjian lama dalam kitab Nabi Yesaya 43 ayat 11. Anochi Adonai ve'en mi balade Mosia. Aku Hashem, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah Hashem ini, dia datang untuk menyelamatkan, makanya diberi nama Yesua. Artinya bahwa kami itu menyembah Tuhan yang sama, namanya aja Yesua. Hashem menyelamatkan. Tapi kalau Allah Pak, Allah itu artinya apa? Bisa nggak orang Islam menjelaskan apa itu Allah? Bahkan ada yang mengatakan Allah itu bukan bahasa Arab. Ada ulama yang mengatakan Allah itu berasal dari kata al-ilahun, dibantah sama ulama-ulama yang lain. Katanya Allah itu bukan dari ilahun. Jadi perihal nama Allah dalam Islam saja itu masih tumpang tindih. Nah, kemudian tadi Anda katakan bahwa para nabi itu menyembah tauhid, membawa konsep tauhid. Nggak ada loh. Jangankan di Alkitab, Pak. Di Quran aja nggak ada tauhid. Coba bisa nggak Anda tunjukin saya satu ayat Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ngajarin Tuhan itu tauhid? Bisa nggak kau tunjukin satu aja ayatnya? Tuhan itu adalah tauhid. Atau tadi Anda katakan bahwa semua nabi itu adalah muslim. Kalau semua nabi itu adalah muslim, pasti Tuhannya Allah. Karena muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Allah. Sayangnya Sulaiman, Bapak perlu tahu nih, Salomo,
Daud dan juga nabi-nabi yang lain nggak pernah berserah diri kepada Allah. Jadi bagaimana bisa mereka disebut sebagai Muslim, wong mereka nggak pernah berserah diri kepada Allah? Jadi itu adalah klaim teologi yang dilakukan oleh teman-teman Muslim, namun tidak bisa membuktikan. Kemudian tadi Anda katakan lagi, Yesus mengajarkan tauhid. Mana ada Yesus ngajarin tauhid? Aduh, ngarang-ngarang aja nih orang. Bahkan Yesus manggilnya Bapa. Tuhanmu itu nggak pernah disebut sebagai Bapa. Bagaimana bisa kamu katakan Yesus menyembah Allah, sedangkan Yesus manggilnya Bapa? Allah nggak pernah bisa dipanggil sebagai Bapa. Bisa nggak orang Islam manggil Allah itu Bapa? Mustahil. Karena kalau dipanggil Bapa, nanti dibilang Allah punya anak. Maka jadinya siri kan? Nah jadi kalau kita ngomong masalah Tuhan, Yesus itu sudah pasti Tuhan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu Tuhan, karena nggak ada bukti ketuhanannya. Hanyalah sebuah klaim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad di dalam Quran, tapi nggak bisa dibuktikan. Untuk itu makanya saya selalu tanya kepada teman-teman Muslim, cobalah kalian jangan mengkritik dulu lah ketuhanan Yesus, buktikan dulu ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Masa mengkritik Yesus sedangkan Tuhannya aja belum tentu benar. Tuhannya aja nggak bisa dibuktikan apakah benar atau enggak. Jadi biar kita fair gitu loh. Saya sudah buktikan ya bahwa ada nabi yang menyembah Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan. Yeremia, Yesaya. Oke, Dekunclu habis waktu. Oh, habis ya, habis. Iya. Jadi aku boleh masuk nggak? Tapi udahlah karena aku Nggak host yang bisa baik. dong. Masa hostnya ikut masuk? Nggak bisa. Kok takut kali Demian? Tapi nggak apa-apa. Aku mau sholat dulu. Udah ada Ustadz Unggul, tolong diarahkan Ustadz Unggul ya. Uni Soviet juga masih sholat. Aku gantian dulu. Aku mau sholat dulu. Ya, tolong dikondisikan dulu si Demian. Ini aku panggil kau kucul, penonton yang marah loh. Padahal Demiannya nggak marah loh. Ini penontonnya tak kemana-mana. Ya, oke. Jadi silakan Ustadz Unggul. Assalamualaikum sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gue moderator berarti nggak boleh nanggapin Demian dulu sebelum lo balik. Terserah sih, tanya sama Demian aja lah. Kalau Demian nih apa sih? Cuman hiburan aja kok. Enggak, Demiannya ngeyel. Oh, kasih mau untuk Unggul aja. Oh, oke, silakan. Ya sama Ustadz Unggul ya, Dem. Aku sholat dulu ya. Yuk. Ya udah, Demian gue jadi moderator dulu atau boleh nanggapi? Kalau jadi moderator gue nggak boleh ikutan dulu sebelum Julius datang. Nggak usah lah, langsung tanggapi aja kan. Kalau moderator tuh digunakan pas orang ini ya nggak tertib. Ini kan kita tertib kok. Oke, silakan. Ustadz Unggul, ngeyel kali dia. Oke, siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di live chat juga ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ya, sebelum menjawab tadi Demian pertanyaannya, buktikan nabi-nabi di luar Al-Quran menyembah Allah itu ya. Tapi sebelumnya saya rangkum dulu ya, di dalam Tanakh itu jelas ya. Yang pertama, Mesias itu bukan Tuhan yang turun sendiri menjadi manusia. Kemudian kapan datangnya? Ketika pengetahuan tentang Tuhan telah menyebar di seluruh dunia, kemudian semua senjata telah dihancurkan, artinya tidak ada lagi peperangan, hidup dalam damai. Orang-orang Yahudi telah dikumpulkan kembali ke tanah air mereka, kemudian bait suci telah berkumpul dan dibangun kembali di Yerusalem. Orang-orang Yahudi dicari oleh dunia sebagai guru spiritual. Ini keimanannya Judaism dalam Tanakh. Tetapi kalau kita lihat dalam kekristenan, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Nah, tadi Mesias bukan Tuhan ya kalau bagi Judaism. Kemudian Yesus sebagai Mesias telah mati dan bangkit di hari ketiga. Nubuatan ini nggak pernah ada ya. Contohnya Lukas 24, 44, 46. Yesus telah diangkat dan akan datang kembali. Jadi Mesias dalam keimanan Yahudi belum pernah turun. Mereka masih menantikan tuh, jadi nggak naik turun intinya gitu ya. Yesus akan datang sebagai hakim menurut keyakinan Kristen. Lalu di dalam Tanakh banyak nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang bukan untuk Yesus ya, menurut keimanan Yahudi. Contohnya di dalam Yesaya 2:1-4 dan seterusnya, Yesaya juga, Hosea juga, Amos, Mika, Zakaria dan lain-lain lah ya.
Kemudian kekristenan juga mengklaim bahwa Yesaya 7:14 adalah untuk Yesus, Yesaya 9:6 untuk Yesus, Yesaya 5:3, Mazmur 22, Yeremia 31, Hosea 11:1 kalau nggak salah itu mereka mengklaim itu adalah untuk Yesus ya. Nah ini udah jelas bahwa itu hanyalah klaim semata. Tidak satu pun Judaism mengakui bahwa nubuatan-nubuatan itu adalah untuk Yesus. Untuk Mesias betul tapi bukan untuk Yesus. Dan Mesias bukan Tuhan. Kemudian menjawab pertanyaan Demian harus keluar dari Al-Quran. Artinya Demian meminta referensi dari second ataupun tertiary reference ya. Nah ini bisa kita lihat sebenarnya ya nama ayah dari Nabi Muhammad SAW Abdullah. Terus kemudian bangsa-bangsa Arab biasa menamakannya dengan kata-kata memuji kebesaran Allah ya. Contohnya Saifullah, kemudian Komarullah gitu ya. Nah ini karena apa? Di dalam agama yang lain ya, contohnya di dalam Judaism. Sekalipun mereka tidak menuliskan atau menyebut dengan Allah, tapi paralel itu. Contohnya nama Charles menjadi Karl kalau di Belanda, Carlos kalau di Amerika Latin. Jadi kita perlu ingat juga sejak kematian Musa alaihissalam, pembuatan sampai tertulisnya semua kitab tanah itu jaraknya 10 milenia. Namanya dekat-dekat tapi tidak diucap itu. Bahkan mereka tidak berani menyebut nama yang suci itu dengan nama Yud-Heh-Vav-Heh, nggak ada yang berani menyebutkan kecuali imam besar di dalam acara yang khusus gitu ya, di dalam tempat yang khusus. Jadi Rabi Saadia Gaon menyetarakan, bukan umat Islam yang meminta, apalagi ngemis-ngemis, menyetarakan Yud-Heh-Vav-Heh dengan alif lam lam ha. Nah itu. Nah kalau mengenai perkara nama yang nggak bisa dipaksakan, ya ini mereka sudah hampir nyaris loh kehilangan bahasa Ibrani itu sendiri ketika mereka terpecah belah diaspora. Jadi jawabannya kalau dipaksakan memang tidak ada. Justru benar itu pertanyaan Julius tadi, ada di gospel kalian terbitan LAI gitu. Dan satu lagi terakhir, itu tidak benar orang-orang kafir Quraisy menamakan berhalanya dengan Allah tuh nggak ada. Ya mereka tahu di dalam Al-Quran disebutkan kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, Allah jawab mereka. Siapa yang menurunkan hujan, memberi rezeki, Allah. Tetapi cara penyembahan mereka inilah yang dilakukan kesyirikan, menyembah berhala. Tapi tidak ada satupun nama-nama berhala mereka namakan dengan Allah. Bukti bahwa mereka tahu siapa pencipta langit dan bumi, menjadikan perantara-perantara berhala sebagai upaya perantara. Dan ini oleh-oleh para pedagang ketika ke Syam, Iran, Mesir. Ya, oke. Artinya itu ajaran-ajaran pagan dibawa dari luar sebenarnya. Mereka telah kehilangan jati diri dari milah Ibrahim melalui jalur Ismail. Oke, Demian standby. Oke. Thank you Bang. Saya tanggapi ya. Iya, begini. Yang pertama, lagi-lagi Bang Unggul nggak bisa buktikan bahwa Allah itu disembah oleh nabi-nabi sebelumnya. Nggak ada buktinya. Memang saya akui bahwa Allah itu, kata Allah itu sudah ada sebelum zaman Baginda. Orang-orang Quraisy itu mereka sudah mengenal Tuhan yang namanya Allah. Namun kata Allah itu nggak pernah disembah oleh bangsa Israel. Nama Tuhan yang namanya Allah nggak pernah ada. Kalau kita belajar tafsiran dari Yahudi, misalkan Kejadian atau Beresit 21 ayat 9, tafsiran dari Rasi dan juga dari Rambam dan Ibnu Isra dan hampir seluruh rabi-rabi menafsirkan bahwasanya Ismail itu penyembah berhala. Jadi Ismail itu dikatakan di dalam Torah dia tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Makanya para rabi dalam tafsirannya menafsirkan ketika Ishak dan Ismail itu sedang bermain, menafsirkan bahwasanya Ismail waktu itu menyembah berhala dan kemudian waktu itu dia mau menarik panahnya untuk membunuh Ishak. Kemudian dilihat sama Sarah dan Sarah menyuruh Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Nah, dan juga di dalam kitab-kitab Nevi'im tidak pernah mengatakan bahwa keturunan Ismail itu menyembah Tuhan, nggak ada.
1 Tawarik 16:26 dikatakan apa? Sebab seluruh ilah-ilah bangsa lain adalah berhala, tetapi Hashem yang menjadikan langit. Jadi Tuhan selain Hashem itu adalah berhala. Dan buktinya sekarang bahwa orang Islam gak pernah menyembah Hashem. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membuktikan bahwa kalian gak menyembah Tuhan yang benar, tetapi menyembah berhala. Kemudian masalah mengenai ketuhanan daripada Mesias, tadi saya sudah tunjukin buktinya daripada nubuatan para nabi. Bahkan orang Yahudi sendiri mengakui itu adalah nubuatan kepada Sang Mesias, Sang Hamasya. Yeremia 23 ayat 6, Mesias disebut sebagai Hashem Sitkenu, Hashem keadilan kita. Yang ngomong siapa? Nabi Yeremia menubuatkan tentang Sang Mesias. Kemudian Yesaya 9 ayat 6 atau dalam Tanakh ayat 5, dalam tafsiran Yahudi, Rambam mengatakan gelar-gelar itu kepada Sang Mesias ben David. Mesias itu disebut sebagai El Gibor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi sejak nubuatan para nabi itu udah mengakui tentang ketuhanan daripada Mesias yang nggak bisa kalian bantah. Karena itu secara letterlek, Mesias itu El Gibor, Mesias itu Hashem Tzidkenu. Itu nggak bisa dibantah sama kalian. Tapi nggak ada satupun nabi yang mengakui ketuhanan daripada Allah. Nggak ada. Ada banyak nabi yang mengakui ketuhanan Sang Mesias, tapi nggak ada satupun nabi yang mengakui ketuhanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman Muslim seharusnya bisa membuktikan itu, tapi masalahnya sampai sekarang itu mereka nggak bisa membuktikannya gitu loh. Nah, mengenai tentang nama Tuhan, sebelum Islam kan Islam mengenal yang namanya, sebelum Nabi Muhammad kan orang Islam mengenal yang namanya ada Nabi Zakaria, kemudian ada Nabi siapa lagi, ada banyak Nabi tuh. Dan nama-nama mereka itu gunakan nama-nama Tuhan. Misalkan Zakaria. Zakaria itu apa? Kalau kita tanya orang Islam, mereka nggak tahu tuh. Apa arti Zakaria? Apa arti Isa? Mereka nggak tahu. Apa arti Yahya? Mereka nggak tahu. Di dalam nama Yahya bahasa Ibrani-nya itu Yohanan. Di nama Yohanan itu ada nama Tuhan di situ. Zakaria mengingat itu siapa? Itu konstruk dari Yotevave. Jadi Zakaria mengingat Yotevave. Jadi dari nama-nama para nabi saja yang diimani oleh teman-teman Muslim, itu nggak ada satu nama para nabi yang gunakan kata Allah. Misal Sakarlo, kan nggak ada. Malahan nama Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Kalau memang teman-teman Muslim mengimani Tuhan yang sama seperti Tuhannya orang Yahudi, kenapa sifat Tuhan di dalam Islam itu berbeda dengan Tuhan Yahudi gitu? Orang Yahudi nyebut Tuhannya Avinu, Bapa kami. Orang Islam nggak bisa nyebut Tuhannya Bapa gitu kan? Tuhan Bapa yang ada di dalam Alkitab, Sang Tuhan yang disebut sebagai Bapa, hanya memberikan perjanjiannya kepada Yakub, kepada Israel, bukan kepada Ismail, dan tidak pernah menubuatkan tentang akan datangnya Nabi terakhir, nggak pernah ada. Tapi di dalam Quran itu semuanya berbeda, sifat dan juga cara dia berfirman itu berbeda. Jadi ini seperti ada dua Tuhan yang berbeda antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Hashem. Itu dua Tuhan yang berbeda. Jadi bukan cuma masalah penyebutan nama Tuhan saja kawan, tapi sejarah-sejarah para nabi, kitab Torah sejarahnya dirubah, kitab Jabur sejarahnya dirubah, dan juga tentu saja Injil Yesus nggak disalib. Sedangkan sejarah membuktikan bahwa Yesus disalib. Jadi jangan berpikir bahwa hanya Injil saja yang dikatakan berbeda dengan yang dirubah-rubah. Bahkan kitab Torah Yahudi pun dikatakan dirubah. Semua kitab-kitab dikatakan dirubah. Yesus saja nggak pernah datang. Yesus nggak pernah berkata Taurat sudah dipalsukan, kitab-kitab nabi-nabi sudah dipalsukan. Malahan Yesus kutip itu ayat-ayat perjanjian lama. Artinya bahwa kitab itu terjaga, iya kan? Jadi bagaimana klaimnya ini gitu loh? Klaim nggak bisa dibuktikan dengan data yang ilmiah, tetapi hanya berdasarkan iman. Kalau cuma berdasarkan iman, semua orang juga bisa gitu loh. Mengklaim dan dia katakan, ini adalah iman saya kan gitu. Tapi kalau dibuktikan kan nggak bisa. Kayak contohnya semua nabi muslim kan nggak bisa dibuktikan. Semua nabi menyembah Allah kan nggak bisa dibuktikan. Kan gitu. Oke, Dem, aku ngomong bentar ya, Dem. Ya, jadi begini teman-teman ya. Demian mengatakan umat muslim mengklaim nabi-nabi terdahulu menyembah kepada Allah. Ya, siapa itu Allah? Sebenarnya kita tinggal cek dari ciri-cirinya, dari cara Allah berkomunikasi dengan manusia, dari cara Allah memerintah umat manusia, dan dari aturan-aturan yang Allah berikan. Dari situ kita sudah tahu. Ya, walaupun bagi umat muslim memanggil Allah, bagi orang Yahudi mungkin memanggil Elohim, ya,
Dan mungkin orang-orang zaman dulu memanggil dengan cara yang berbeda. Begitu juga mungkin dari belahan bumi yang lain, orang di Cina, orang di Afrika. Selama mereka menyembah hanya kepada Allah satu-satunya, hanya kepada Tuhan satu-satunya yang menciptakan manusia, ya, menciptakan bumi dan langit, maka itu adalah Tuhan yang sama. Kan seperti itu. Sama kayak misalnya saya bilang Pak Jokowi. Ya, saya sampaikan, presiden saya, ya, menurut saya presiden yang terbaik. Presiden yang ada di dalam hati saya adalah presiden yang suka membantu orang lain. Ya, presiden yang berasal dari Solo, yang dulu pernah jadi wali kota Solo, ya pernah menjadi gubernur Jakarta, dan sekarang menjadi presiden saya. Terus Ustadz Unggul bilang, iya presiden yang tamatan UGM, ya, bagian perhutanan. Presiden yang anaknya namanya Kaisang. Tanpa